Hai semua, selamat datang di channel Dapur Diana. Di video kali ini aku mau bikin ide bisnis jualan es lilin cappuccino cincau. Nah, ini tuh rasanya enak banget, cara buatnya juga mudah. Dijamin anak-anak pasti suka dan bakalan laris manis banget teman-teman. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana resep dan tutorialnya, yuk langsung kita buat sama-sama. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Langkah pertama, aku mau bikin jelly cincaunya terlebih dahulu ya. Di sini aku gunakan 2 bungkus Nutrijel rasa cincau. Kemudian 50 gram gula pasir dan 500 ml air. Nah, untuk airnya aku masukin sedikit demi sedikit ya teman-teman, biar larutan dari jelly cincaunya ini bercampur dengan sempurna. Kalau udah, kemudian aku tambahkan pasta mocha. Ini boleh diganti menggunakan pewarna hitam ya teman-teman, biar warnanya makin pekat dan makin cantik. Karena nggak ada warna hitam, jadi aku pakai pasta mocha. Nah, kemudian ini kita masak sampai adonannya mendidih. Dimasak menggunakan api sedang aja ya teman-teman. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompornya dan hilangkan uapnya. Kemudian tuang ke dalam box penyimpanan, lalu ini didinginkan sampai ngeset ya teman-teman. Nah, setelah 1 jam ini jelly cincaunya udah ngeset. Dan sekarang mau aku potong-potong. Untuk cincau kalian bisa beli jadi juga ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau parut jelly cincaunya. Di sini aku menggunakan parutan kentang seperti ini ya teman-teman. Boleh juga menggunakan parutan keju, tapi kalau kita gunakan parutan keju nanti teksturnya akan kecil-kecil dan terlalu halus. Menurut aku seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau menggunakan parutan yang seperti ini, teksturnya jadi bagus, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Nah, kalau nggak ada parutan yang seperti tadi, boleh juga ini dipotong manual seperti ini ya teman-teman, menggunakan pisau. Jadi diiris tipis-tipis seperti ini, kemudian kita cincang-cincang. Nah, nanti jadinya juga sama seperti halnya diparut. Oke, lakukan sampai semua cincaunya selesai ya teman-teman. Boleh menggunakan parutan atau menggunakan manual seperti ini. Nah, hasilnya sama juga kan? Selanjutnya aku mau bikin larutan cappuccinonya. Di sini ada 2 tips teman-teman. Pertama, di sini aku menggunakan 2 bubuk cappuccino yang merek Nescafe. Nah, ini isiannya tuh banyak banget dan menurut aku rasanya lebih enak sih ya teman-teman. Kemudian tambahkan susu kental manis rasa coklat sekitar 50-100 gram. Nah, ini aku gunakan Indomilk Swiss Choco. Kalian bebas mau menggunakan merek apa aja, yang penting susu coklat ya. Untuk mempermudah melarutkan bubuk cappuccinonya, di sini aku tambahkan air panas. Ini aku masukin pelan-pelan aja dulu ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Kemudian diaduk-aduk. Kalau udah, ditambahkan lagi sampai air panasnya menjadi 600 ml untuk total keseluruhan. Nah, kalau udah bercampur rata, kemudian aku tambahkan es batu untuk menetralkan suhu airnya, biar nanti ketika dituang ke jelly cincaunya nggak rusak ya. Nah, tips yang kedua, aku mau bikin larutan cappuccinonya menggunakan 2 sachet bubuk pop ice yang rasa cappuccino. Nah, ini pastinya lebih ekonomis ya teman-teman, karena harganya lebih terjangkau. Kemudian aku tambahkan juga susu kental manis yang rasa coklat sekitar 50-100 gram. Nah, ini bebas banget kalian mau pakai merek apa aja. Kemudian selanjutnya aku tambahkan sebanyak 600 ml susu cair. Nah, di sini aku pakai susu cair yang dihangatkan karena menurut aku kalau kita gunakan bubuk pop ice, rasa susunya itu kurang kena gitu teman-teman. Jadi makanya di sini aku pakai susu cair yang aku panasin. Totalnya juga 600 ml ya. Kemudian ditambah es batu untuk menetralkan suhunya biar nanti cincaunya nggak rusak ya. Selanjutnya kita siapkan wadah yang lumayan agak besar. Kemudian kita masukkan jelly cincau yang tadi udah kita parut dan kita potong kecil-kecil.
Nah, ini aku pakai setengah bagian dari jelly cincau yang tadi kita buat di awal. Kemudian masukkan larutan cappuccino yang tadi kita buat menggunakan Nescafe dan juga pop ice. Ini kalau di mix rasanya enak banget, mantep. Nah, kalau jelly cincaunya ini mengapung ke permukaan, tandanya larutan cappuccinonya udah manis ya teman-teman. Jadi nggak perlu ditambah gula lagi. Nah, langkah selanjutnya, kalau ini sudah bercampur dengan rata, kita siapkan plastik es lilin dan juga karet. Nah, di sini juga aku menggunakan takaran seperti ini ya untuk membantu memasukkan jelly cincaunya ini ke dalam plastik. Nah, di sini aku gunakan sekitar 1 centong ya, teman-teman. Nah, untuk plastiknya ini aku pakai ukuran 3 x 22 cm. Kalian boleh pakai ukuran yang lebih besar atau yang lebih kecil, sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, kemudian sisakan sedikit ruang di atas untuk mengikat ya teman-teman. Di sini aku ikat pakai karet. Kalian boleh ikat menggunakan tali apa aja atau langsung menggunakan plastiknya juga boleh teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini aku ulangi lagi. Di sini aku pakai sekitar 1 centong aja ya teman-teman. Jangan lupa kita masukkan jelly cincaunya ini juga. Jadi jangan hanya dimasukin airnya aja ya, biar nanti ada variasi ketika sudah selesai dibungkus semua. Nah, kalau udah, kemudian kita ikat menggunakan karet. Sekali lagi, untuk pengikatnya boleh diikat pakai apa aja, boleh pakai tali rafia atau langsung diikat menggunakan plastiknya. Nah, udah jadi seperti ini. Nah, ini udah selesai semua dimasukkan ke dalam plastik es lilin. Jadinya tuh banyak banget ya teman-teman. Ini sekitar kurang lebih 50 pieces untuk total keseluruhan. Nah, jadi ini bisa disesuaikan untuk penjualannya. Boleh dijual seharga 1000-an atau 2000-an juga masih cocok ya, tergantung daerah masing-masing. Jadinya seperti ini. Cantik banget ya teman-teman. Nah, untuk jelly cincaunya belum kelihatan kalau dia belum mengeras ya teman-teman. Oke. Nah, ini dia contoh es lilin jelly cincau yang udah keras. Ini aku buat sebelumnya menggunakan resep yang sama ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau lihat tekstur dalamnya seperti apa. Nah, seperti ini dia. Ini langsung aku cobain. Bismillah. Enak banget, susunya berasa, cappuccinonya juga berasa. Dijamin anak-anak pasti suka teman-teman. Nah, ini bakalan jadi ide bisnis yang menguntungkan banget ya. Cara buatnya juga mudah banget. Dijamin kalian pasti bisa. Oke, selamat mencoba.